Halo semuanya, kami dari kelompok ekonomi akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bab permintaan dan bab penawaran. Baik teman-teman, sebelum kita lebih jauh mendalami tentang apa itu permintaan, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu pengertian dari permintaan. Permintaan merupakan jumlah barang atau jasa yang diminta seseorang dalam jangka waktu tertentu pada berbagai tingkat, atau keinginan yang disertai kesediaan serta kemampuan untuk membeli berbagai barang yang berkaitan terhadap harga dalam waktu tertentu. Ada Baik juga teman-teman, macam-macam permintaan. sebelum kita lebih jauh mendalami Yang tentang pertama apa adalah itu berdasarkan permintaan, mari jumlah kita yang melakukannya pahami atau terlebih dahulu konsumennya. apa Yang itu pertama adalah pengertian dari permintaan permintaan. individu. Permintaan merupakan jumlah individu barang ini atau adalah jasa yang diminta seseorang dalam permintaan terhadap jangka barang waktu atau jasa tertentu di pasar pada waktu berbagai dengan tingkat, harga tertentu yang dilakukan oleh atau individu keinginan tertentu. yang disertai Selanjutnya kesediaan adalah serta kelompok. kemampuan untuk membeli Sama berbagai barang pengertiannya, yaitu yang permintaan berkaitan terhadap barang atau terhadap jasa di harga pasar pada waktu dalam dan harga waktu tertentu tertentu. yang dilakukan oleh sekelompok konsumen. Bedanya, Baik teman-teman, sebelum jika kita lebih individu jauh adalah mendalami tentang individu apa itu tertentu, permintaan, mari kalau kita kelompok adalah pahami terlebih kumpulan dari dahulu individu-individu. apa itu pengertian dari permintaan. Selanjutnya adalah berdasarkan daya beli. Permintaan merupakan Ada 3 jumlah permintaan, barang atau yaitu jasa yang permintaan diminta efektif, seseorang dalam jangka permintaan waktu tertentu potensial, pada dan berbagai tingkat, permintaan absolut. atau Permintaan keinginan yang efektif disertai adalah kesediaan permintaan terhadap serta barang atau kemampuan untuk jasa membeli berbagai yang barang disertai daya yang beli berkaitan dan sudah terhadap dilaksanakan. harga Sedangkan dalam waktu permintaan tertentu. potensial adalah permintaan terhadap barang atau jasa Baik yang teman-teman, disertai kemampuan sebelum membeli kita lebih tetapi jauh belum terjadi mendalami transaksi. tentang apa itu permintaan, mari Yang kita terakhir adalah pahami permintaan terlebih dahulu absolut. apa itu Permintaan pengertian absolut dari adalah permintaan. permintaan terhadap barang atau jasa Permintaan yang tidak merupakan didukung dengan jumlah kemampuan barang atau membeli. jasa yang diminta seseorang dalam jangka waktu tertentu pada berbagai tingkat. Selanjutnya adalah hukum permintaan. Semakin rendah harga suatu barang atau jasa, maka semakin banyak permintaan terhadap barang atau jasa tersebut. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang atau jasa, maka semakin sedikit permintaan akan barang atau jasa tersebut. Dengan syarat, faktor-faktor yang berpengaruh lainnya dianggap tetap, atau lebih disebut sebagai ceteris paribus. Selanjutnya adalah hukum permintaan. Kenaikan harga suatu barang atau jasa mencari barang lain banyak permintaan terhadap barang atau jasa tersebut yang sejenis yang dapat digunakan semakin tinggi harga suatu barang atau jasa barang yang maka semakin sedikit permintaan kenaikan harga barang juga menyebabkan pendapatan real berkurang atau merosot. Faktor-faktor yang berpengaruh pendapatan yang merosot tersebut dianggap tetap memaksa para pembeli untuk mengurangi pembeliannya terhadap barang sebagai jenis barang yang terutama barang yang selanjutnya adalah hukum mengalami kenaikan. Selanjutnya adalah faktor selain harga terhadap permintaan, yang mana ada dikategorikan ada 3. Yang pertama adalah harga barang-barang lain, pendapatan para pembeli, dan beberapa faktor lain. Untuk harga barang-barang lain seperti barang pengganti atau barang substitusi, barang pelengkap atau komplementer, dan yang ketiga adalah barang netral. Sedangkan untuk pendapatan para pembeli, ada barang inferior, ada barang esensial, ada barang normal, dan barang mewah. Selanjutnya adalah beberapa faktor lain. Ada distribusi pendapatan, ada cita rasa masyarakat dan jumlah penduduk, dan yang terakhir adalah ekspektasi mengenai keadaan masa depan. Kurva permintaan. Kurva permintaan merupakan sebuah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara harga dan jumlah permintaan suatu barang. Seperti pada contoh kurva tersebut. Sumbu tegak merupakan harga pizza dan sumbu datar merupakan jumlah permintaan pizza. Ketika harga pizza 100.000, jumlah permintaan pizza hanya 100 buah. Namun di suatu waktu kemudian, ketika harga pizza turun menjadi 20.000, permintaan pizza naik menjadi 450 buah. Kurva permintaan pada umumnya mempunyai sifat menurun dari kiri atas menuju kanan bawah, karena sifat hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta mempunyai sifat hubungan terbalik sesuai dengan hukum permintaan. Pergerakan dan pergeseran kurva permintaan. Gerakan sepanjang kurva permintaan. Perubahan sepanjang kurva permintaan terjadi apabila adanya perubahan harga barang yang diminta baik ketika harga naik maupun ketika harga turun. Dapat kita lihat dari grafik di bawah ini. Mula-mula,
Harga pizza ditunjukkan pada titik R, yaitu 20.000 dengan permintaan 500 buah pizza. Kemudian mengalami kenaikan harga menjadi 25.000. Permintaan pizza turun menjadi 250 buah. Dalam suatu waktu tertentu kemudian, harga pizza menurun menjadi 15.000. Nah, permintaan pizza pun naik menjadi 750 buah. Dapat kita lihat bahwa kurva permintaan bergerak ke kanan ketika harga naik dan kurva permintaan bergerak ke kiri ketika harga turun. 2. Pergeseran kurva permintaan. Pergeseran kurva permintaan terjadi apabila ada perubahan terhadap permintaan yang disebabkan faktor selain harga, maka kurva permintaan akan bergeser ke arah kanan atau ke arah kiri. Dapat kita lihat dari grafik di samping, pergeseran kurva permintaan ke arah kanan D2 maupun ke arah kiri D1 dari kurva asal D, kurva bergeser ke arah kanan D2 misalnya terjadi karena pendapatan masyarakat naik. Hal itu menjadikan peningkatan kuantitas barang yang diminta. Hal ini menyebabkan kurva bergeser ke arah kanan, yaitu ke arah D2. Namun sebaliknya, apabila pendapatan masyarakat menurun, maka kurva yang semula D akan bergeser ke arah kiri ke D1. Karena dengan menurunnya pendapatan masyarakat, maka daya beli masyarakat akan turun, sehingga kuantitas permintaan akan turun dan menyebabkan kurva tersebut bergerak ke arah kiri. Penawaran. Penawaran merupakan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan pada tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Ketika harga barang turun atau naik, sudah pasti dapat mempengaruhi penawaran. Yang kedua, harga barang lain yang sejenis. Pada kondisi nyata di masyarakat, terdapat persaingan antar barang yang sejenis atau barang pengganti, yaitu antara satu produk dengan produk yang lain dalam memenuhi kebutuhan. Nah, hal ini akan berdampak pada persaingan di dalam penawaran suatu barang. Sebagai contoh, ketika ada kenaikan biaya produksi baju di luar negeri akan membawa akibat pada kenaikan harga baju yang diimpor menjadi lebih mahal, sehingga konsumen baju di dalam negeri akan cenderung mengalihkan konsumsi baju pada baju yang berasal dari dalam negeri. Nah, kenaikan konsumsi baju yang berasal dari dalam negeri ini mendorong produsen dalam negeri untuk menaikkan produksi dan penawaran baju. Yang ketiga, teknologi. Tingkat teknologi memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan jumlah penawaran. Pada umumnya, teknologi yang modern mempengaruhi kenaikan produksi dan perkembangan ekonomi. Kemajuan teknologi bahkan mampu untuk mengurangi biaya produksi, mempertinggi produktivitas, meningkatkan mutu, serta menciptakan barang baru. Nah, dalam hubungannya dengan penawaran suatu barang, kemajuan teknologi ini memberi pengaruh, yaitu produksi dapat ditambah secara lebih cepat dan biaya produksi yang semakin murah. Nah, dapat disimpulkan bahwa kemajuan teknologi cenderung akan menaikkan penawaran. Hukum penawaran merupakan suatu pernyataan yang menjelaskan mengenai sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Dalam hukum ini, prinsipnya adalah bagaimana keinginan para penjual untuk menawarkan barangnya apabila harganya tinggi, dan bagaimana pula keinginan penjual untuk menawarkan barangnya apabila harganya rendah. Hukum penawaran menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah suatu barang, maka akan semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Kurva penawaran merupakan suatu kurva yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta ditunjukkan oleh titik
A, B, C, D, dan E. Garis yang menghubungkan antar titik-titik tersebut adalah kurva penawaran, dan dalam hal ini diberikan simbol SS petik. Seperti analisis permintaan, maka dalam analisis penawaran perlu kita bedakan antara penawaran dengan jumlah barang yang ditawarkan. Penawaran berarti jumlah keseluruhan secara kuantitas dari setiap tingkat harga pada sebuah kurva penawaran. Sedangkan jumlah barang yang ditawarkan berarti jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Pergeseran dan pergerakan kurva penawaran. Seperti halnya pada kurva permintaan, kurva penawaran pun dapat mengalami pergeseran maupun pergerakan. Perubahan harga akan mengakibatkan suatu pergerakan di sepanjang kurva penawaran. Sedangkan perubahan selain faktor harga akan mengakibatkan pergeseran kurva penawaran tersebut. Sebagai ilustrasi, coba Anda perhatikan gambar sebagai berikut. Misal pada mulanya kurva penawaran adalah SS petik. Titik A menggambarkan pada waktu harga adalah P1, jumlah barang yang ditawarkan adalah Q1. Ketika harga turun menjadi P2, hubungan di antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan bergerak ke titik A2. Ini berarti jumlah barang yang ditawarkan hanyalah sebanyak Q2. Pada kasus yang lain, perubahan jumlah barang yang ditawarkan dapat menyebabkan pergeseran kurva penawaran. Pergeseran kurva dari kurva SS petik menjadi S1 S1 atau S2 S2. Sebagai contohnya, pergeseran kurva penawaran dari SS petik menjadi S1 S1 menyebabkan jumlah barang yang ditawarkan menjadi bertambah, yaitu dari Q1 menjadi Q4, walaupun harga tetap sebesar P1. Keadaan ini ditunjukkan oleh titik A1. Pergeseran kurva SS petik menjadi S2 S2 menggambarkan pengurangan jumlah penawaran, yaitu dari Q1 menjadi Q3, dan keseimbangan terletak pada titik A3. Ini berarti bahwa pada harga P1 sekarang, jumlah barang yang ditawarkan hanya sebanyak Q3. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih.